Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama aku Jordan. Aku Branding and Marketing Manager at Kisah Entertainment. Saat ini di sampingku sudah ada tamu-tamu istimewa yang hari ini hadir untuk sebuah acara yang istimewa juga, yaitu adalah peresmian Studio Incubation Program batch pertama kita bersama langsung tidak satu tapi dua studio, yaitu adalah studio Ghost Studio dan juga Bono Benek Studio. Semangat. Hari ini kita mau langsung kenalan dan ngegali sebenarnya Studio Incubation Program ini apa, ini proyek baru apa dari Kisah Entertainment. Kita akan tanya langsung ke studionya dan juga langsung ke mastermind-nya pasti, yaitu Bu Tessa sebagai yang membuat proyek ini sebenarnya dari kapan sih dan tujuannya apa. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita akan dengar, kita langsung tanya, kita langsung ingin tahu nih ini semua tak apa. Mungkin pertama-tama sebelum kita ke bertanya soal si programnya dan lain-lain, kita kenalan dulu sama yang sepertinya wajah-wajah baru nih dari Gua Studio. Kalau dilihat dari tone warna bajunya juga pembabakannya beda tuh. Jadi ada dua studio. Studio pertama itu ada Gokstun Studio dan juga Studio Bonek Benek. Kita mulai dari Gokstun Studio dulu, boleh diperkenalkan mungkin Anda ini siapa gitu. Oh baik, jadi perkenalkan nama saya Hiro, saya CEO dari Gokstun. Gokstun ini adalah studio yang dibuat tahun 2021 di Kota Malang. Kami berfokus pada manga dan webtoon production. Kami memiliki spesialisasi di action dan komedi. Itu. Dari Malang ke Jakarta jujur. Iya, saya dari Malang ke Jakarta 1000 km. Dan kebetulan studio yang satu lagi juga bukan dari Jakarta ya. Konten dari mana boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Gagas Nandika. Saya adalah co-founder dari Bono Benep. Bono Benep sendiri adalah studio yang saya bangun dan kembangkan bersama istri saya dan partner bisnis saya, nama Arabella Namarima. Bella dan saya mengembangkan studio ini tadinya hanya berdasarkan kecintaan kita terhadap webtoon, terus kemudian berkembang dan kemudian bisa bekerja sama dengan Kisai. Ya, sekian. Oh ya, jadi ya balik lagi ya, karena kita nih artis sebenarnya, karena kita nih artis dan kita ngerasa kita nih Cooper sih untuk jadi CEO. Nah, tapi semoga dari sini bisa ngelihat sih, karena perjalanan kami juga sama mungkin sama teman-teman yang lain dari artis, kemudian kita punya perusahaan dan jadi CEO dipercaya oleh Kisai. Itu adalah perjalanan yang panjang dan lumayan di luar dari perkiraan kita lah, dan ini kita lakukan berdasarkan kecintaan kita terhadap webtoon. Oke. Berarti berangkatnya kurang lebih sama ya. Dulu Bu Tessa juga sebagai storywriter, masih fokus Kak. Dan Mas Hiro artis, Arabella dan Mas Gagas juga artis, tapi sekarang punya studio masing-masing. Studio dan di SIP itu kasnya studio. Tapi kepo kan maksudnya incubation nih gimana, karena biasanya aku tahu incubation buat bayi. Bingung gitu loh, Studio Incubation Program ini program apa dan motivasi awalnya dibikinnya apa dan untuk apa sih, Gagas boleh? Oke, jadi Studio Incubation Program tuh pada dasarnya adalah program pendanaan uang investasi untuk studio-studio rising, dan tidak hanya pendanaan investasi tapi juga pendanaan untuk segala ilmu yang mereka butuhkan untuk mengembangkan bisnis ataupun untuk menaikkan bisnisnya mereka. Jadi kalau ditanya ini tuh ide dari kapan, jadi sebenarnya kita kan sudah mulai ada lumayan banyak over investment itu dari tahun 2023 akhir. Dan di situ kita memang udah try to deal dengan investor kita Sorajima. Dan di situ memang ada pertanyaan, ini uang mau dipakai untuk apa? Investment ini mau dipakai untuk apa? Salah satunya kan tentu untuk kita bikin IP kita sendiri, lalu untuk kita bikin KY Academy juga. Lalu muncul pertanyaan dari diri saya, apakah uang investment ini hanya akan dipakai sebatas untuk mengembangkan perusahaan saya sendiri? Bagaimana dengan orang lain? Apakah uang ini bisa dimanfaatkan untuk membantu yang lain juga? Dan karena itu akhirnya mulailah saya tercetus sebuah ide, sebuah hal yang
saya pada saat membuat kisah di tahun 2017 berharap untuk ada, yaitu adanya seseorang yang mau membantu mendanai sebuah studio yang lagi mau rising untuk mereka bisa mengembangkan strategi bisnisnya mereka. Dan karena itu akhirnya saya memutuskan, oke, uang investment ini tidak boleh hanya untuk kisah saja, tapi harus juga bisa bermanfaat untuk yang lain. So that's where the SIP program is actually created. Keren. Tapi keinginan dari tahun 2017 itu yang sudah terlaksana sekarang, this isn't charity, right? Ini bukan Butes bagi-bagi aja ke semua studio. Pasti ada syaratnya atau mungkin studionya harus studio yang seperti apa nih? Kalau dari Kisai sendiri gimana? Ya, jadi kurang lebih kita itu sebenarnya punya 2 benchmark. Pertama, studionya harus minimal sudah established 2 tahun. Dan sebenarnya harapan kita yang kedua itu studionya harus sebelumnya kerjasama dulu dengan Kisai. Makanya kenapa kita pertama kali approach Bono Benep, karena Bono Benep sudah punya lumayan banyak track record kerjasama dengan Kisai. Dan kita bisa ngeliat dedikasinya, kita bisa lihat upayanya mereka, and then professionalismnya mereka. We really like it. Hanya saja memang sedikit berbeda ketika bertemu sama Gokstone, karena actually kita belum pernah kerja bersama kan. Cuman aku tahu sempat mengenal lebih jauh tentang Mas Hiro, tentang impiannya Mas Hiro, and then juga tentang karya-karya apa aja sih yang selama ini Mas Hiro udah buat. Karena bahkan sebelum SIP program ini memang kita minta bahkan sampai financial recordnya mereka. Tolong breakdown dong penghasilan kalian, klien kalian tuh di breakdown selama 1 tahun biar kita bisa lihat manajemen kalian, and then kita bisa lihat potensi brand kalian juga. Jadi memang once again tidak charity, tapi ini pun dilihat masih tetap dalam perspektif bisnis. Jadi kita want to make sure bahwa uang yang akan kita spend itu diterima oleh studio yang tepat, ya memang profesional yang nggak akan menyepelekan uang yang ada ataupun sekedar menghambur-hamburkan. Nah, gitu. Nah, kita mau ngomongin lebih personal lagi sekarang. Jadi kalau kalian ingat, Butes itu membuat kisah entertainment juga dari kecintaan yang sangat mendalam terhadap komik. Dan Butes juga dulu langganan menang story writing komik kemana-mana gitu. Akhirnya mengestablish kisah entertainment. Tapi kalau dari Gokstone dan Bono Benep sendiri, mungkin bisa dimulai dari Gokstone. Bikin studio komik di Indonesia saat ini tuh kenapa Mas? Alasan utamanya? Jadi sejujurnya sebenarnya dari kecil saya tidak ada impian untuk bikin studio komik. Impian saya cuma ingin jadi komikus gitu, dan itu yang saya jalani sebagai karya profesional. Saya penulis komik dan juga artis dari komik, dan setelah menjalani kehidupan sebagai komikus profesional selama sekitar 5 tahunan, at some point saya merasa bahwa saya perlu untuk step up untuk bikin studio komik karena adanya tantangan dan opportunity yang saya lihat, dan saya merasa bahwa ya kalau bukan saya siapa lagi gitu untuk step up di industri komik ini gitu. Dan saya sendiri juga kecintaan saya terhadap komik tidak hanya sebatas sebagai penulis ataupun sebagai artis saja, tapi juga dalam sisi productionnya saya itu sangat suka dari dulu. Saya suka mantengin data penjualan komik gitu-gitu, itu saya benar-benar suka ya. Berapa komik yang lagi laku tahun ini, bulan ini gitu. Saya melihat itu untuk komik-komik Jepang karena saya banyak baca komik Jepang. Aksesnya kalau untuk komik Jepang mereka banyak data yang di-share oleh Oricon biasanya. Dan itu data penjualan weekly, bulanan, bahkan tahunan gitu, itu banyak yang saya lihat dan saya sangat mengikuti banget industri komik ini. Jadi karena hal itu saya jadi ingin untuk membuat studio komik dan melihat opportunity bahwa di era ini itu chance untuk bisa distribusi komik ke global itu udah sangat-sangat tinggi, dan saya ingin mengambil opportunity itu, dan program ini saya harap bisa untuk melebarkan sayap Gokstone ke arah sana gitu. Research yang mendalam terhadap pasar komik itu sendiri, Pak Mas. Kalau lomba A plus Mas. Thank you. Kalau Mas sendiri gimana? Nanti dan Bella gantian ya. Karena kami dipertemukan di bangku kuliah.
Dan itu juga kita lebih deep lagi personal. Dan kita tuh nggak ketemu kita ketemu di kelas komik, tapi Bella ngambil animasi, saya game kan. Tapi kita dipertemukan di komik gitu. Awalnya suka sama komik tuh susah aksesnya di saya kan asalnya dari Kalimantan, untuk toko buku dan akses ke komik itu rada susah gitu. Makanya ketika internet masuk kita bisa baca, tadinya dibajakan gitu kan. Tapi kemudian dari bajakan itu kita menemukan hal yang nggak biasa gitu. Dari sini nggak tahu ya, ketika itu di sekolah ditanyain guru sih cita-citanya ingin jadi apa gitu kan. Saya yang tadinya saya ingin jadi paleontologi. Nah kan saya tuh orang sok keren sih, jadi asal bilang itu adalah peneliti dinosaurus by the way. Tapi kan anak bocah lah gitu ngejawab beda aja. Tapi kemudian menemukan komik, dan ketika bilang kayak gitu ditanya kan ada duitnya nggak gitu. Oh iya ya, kerja itu ada duitnya kan. Berdasarkan kecintaan ini tuh ternyata ada tantangan baru gitu untuk kita tackle gitu kan. Tapi masih belum mikirin uang, karena balik lagi semua kita di sini kan pasti menggambar, baca komik itu karena hobi ya, dan alhamdulillahnya kita punya pekerjaan di sini gitu kan. Nah tapi dalam prosesnya gitu, saya yang berasal dari Kalimantan ini tidak semua teman-teman tidak semua mendapatkan kesempatan yang sama. Ada teman saya yang mau tidak mau melupakan mimpinya. Saya tuh punya sebutannya rival lah. Kita kan dulu baca Bakuman ya. Saya tuh tukang ceritanya, teman saya itu tukang gambarnya kan. Kita tuh ngerasa kita ini banget lah, karakter di situ lah gitu. Tapi mungkin karena realita dan industrinya tidak sebaik yang orang kira, teman saya itu mau nggak mau melupakan impiannya kan. Makanya ketika program ini ada, dan ketika ditanya tujuannya apa, pesannya sama sih, semangatnya sama sih dengan Kisai, karena Kisai Butesa ini terutama nggak hanya ngajakin doang, tapi memang bener-bener ngedidik gitu, dan didikannya Butesa juga nggak kaleng-kaleng lah bahasanya. Karena memang secara saya mah nggak kayak Mas Hiro sih yang seneng mantangin angka gitu kan. Saya lebih seneng bercerita, dan ya keresahan kita kan berasal dari hati kita, dan medium yang kami rasa cocok itu di komik gitu kan. Jadi ketika ada kesempatan ini terbuka, dan harapannya kita bisa teman-teman yang mimpinya harus terkubur tadi bisa sama-sama kita bantu. Dan memang Bono Bene pun demikian, Bono Bene pun bisa berkembang, dan kita bisa sampai sekarang pun karena ada orang-orang yang untuk ngebantu lah gitu. Gimana dari Mbak Bella? Mana tahu ternyata undang itu waktu pas. Enggak. Iya bener kok, itu yang ketemu pas kuliah. Kalau saya jadi balik lagi ke masa lalu gitu ya. Sebenarnya kecintaan dan komik ini awal mulanya dari ikut-ikutan aja, ikut-ikutan kakak saya. Biasa kan kalau ada itu suka ngikutin kakaknya gitu. Kakak saya tuh dulu seneng banget nggambar, Digimon tuh yang paling seneng tuh. Nah, terus saya ngikut-ngikut juga, tapi ya entah kenapa gitu yang lanjut tuh cuman saya. Yang kakak saya malah ke dokter gitu. Kurang nyambung sih sebenarnya. Dan mimpinya sama sih kayak temennya Gagas gitu, dia akhirnya nggak ngelanjutin gitu. Nah terus setelah karena saya nih cinta bikin komik tuh karena untuk bikin ceritanya kan sebenarnya. Jadi apa ya, kebetulan saya ini punya dua hobi yang berkaitan gitu kan, menulis sama bikin komik juga. Nah jadi saya ini tujuannya emang pengen bikin IP sih sebenarnya. Terus ya mau nggak mau kan harus cari uang dulu ya, kerja dulu. Terus kemudian dapat tawaran nih kerjaan komik. Pertama tuh awalnya ya cuman saya sama Gagas aja yang ngambil gitu kan. Nah terus ternyata setelah dijalanin kok berat banget yang ngerjain komik ya gitu. Nah dari situ tuh mulai muncul kayak kayaknya kita butuh asisten deh di bagian sini gitu. Dari situ akhirnya mulai sadar, oh iya komik ini nggak bisa dibikin sendirian. Dulu bahkan saya kira orang webtoon nih gila banget ya, setiap minggu bisa update satu episode gitu.
dia ngejarnya kayak apa ya satu orang saya kira kerjanya, ternyata ya bertim sih. Jadi emang kalau bikin komik tuh semangatnya harus bersama-sama sih gitu. Jadi kita percaya semangat gotong royong ini gitu yang kita usung nggak bina, karena memang karya itu nggak bisa tiba-tiba jadi gitu kan, dan harapannya memang untuk teman-teman juga untuk nggak ragu lah gitu untuk berkolaborasi dan bergabung gitu. Nggak perlu mempromosikan SCP karena nggak terbuka buat umum, jadi Gak ya. Tapi kalau boleh tahu berarti Mas Hiro ini 2021 pas jatuh Tank of Two. Gokstun sebenarnya di akhir 2021, cuma baru berdiri secara legalnya 2022 awal. 2022. Iya. Kalau Bono berarti 2022 nih. Iya 2022. Ketika itu di Kisai apa mulai ini? Di tempat lain. Kalau pertama rasanya 2020 deh. Iya Sebentar debat dulu ya. lalu Bono baru. ya coba diulang jadi kawan. Jadi tadinya kan mulai dapat kontrak dan lain-lain itu tahun 2020 lah. Ketika 2022 gitu ya, baru kita closely kerja sama Kisai. Berarti udah sekitar di atas 3-4 tahun lah. 4 tahun jadi owner bisnis studio komik di Indonesia, pasti ada up and down-nya dong. Lu udah dengar ya up-nya. Downs-nya apa nih, kayak perjuangan apa yang kayaknya kalian kerasa berat sepanjang kalian udah jadi owner Unkip, Mas Hiro dulu? Perjuangannya ketika merasa berat itu tantangannya adalah utamanya di industri yang sangat dinamis ya. Industrinya sangat dinamis, banyak pergerakan gitu dari entah itu dari kompetitor atau juga dari publisher gitu kan. Jadi banyak tantangan yang harus dihadapi gitu, baik dari sisi kualitas teknis atau juga dari manuver bisnis. Nah, itu yang mungkin sampai saat ini jadi tantangan terbesar sih, terutama di Indonesia karena Indonesia termasuk market komik yang masih muda gitu. Hitungannya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah besar seperti Jepang, Cina, Korea, US itu kan salah satu negara-negara yang industri komiknya paling kuat ya. Nah, Indonesia di sini masih dalam posisi baru, kita masih berkembang dan juga status berkembang ini itu terpancar di dalam mentalisme dari para kontributor di industrinya, seperti para artisnya juga seperti bisnisnya. Nah, itu kita masih belum banyak pengalaman lah untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Juga adanya perbedaan budaya mungkin ya dari para pembaca. Ada negara yang pembacanya mungkin cukup royal untuk membeli sebuah komik gitu. Value komik di mata mereka itu cukup berbeda gitu dengan masyarakat di Indonesia. Nah, itu yang harus kita pahami di saat kita jalan untuk menjalankan usaha ini sebagai owner, dan saya rasa itu sih yang paling menantang lah, challenging lah untuk kita. Berarti hampir seluruh aktor di industrinya sudah ikut jadi challenging ya? Iya, talentnya iya. Abis dia dong. Kalau dari Bono Benek sendiri sebagai owner paling challenging? Sebagai owner tuh kita kan pertamanya artis ya. Kesukaan kita terhadap industri ini ya karena kita pelakunya gitu. Ternyata ketika jadi owner ada hal-hal yang harus kita pelajari dan memang beyond expectation, mau nggak mau ya harus kita pelajari gitu kan. Bahkan kita banyak lah ya anak-anak teman-teman yang jarang gitu berbicara di depan umum, public speaking dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang challenging pertama. Terus yang kedua dalam industrinya kita banyak bersaing. Pertama mungkin dari negara-negara di Southeast lainnya gitu yang nggak tahu ya, mungkin lingkup kerja mereka atau etos kerja mereka bahkan udah terbiasa gitu. Kalau di kita itu
Ini di Bono Benep sendiri sih, jadi bukan bukan apa ya, generalisasi, tapi banyak hal yang kami temui itu, ketidakmauan untuk ikut berkembang gitu. Karena memang mungkin ya pada dasarnya orang bekerja kan hanya untuk nyari uang gitu kan. Tapi ketika opportunity datang dan kita menawarkan untuk, "Ayo kita belajar bersama," atau, "Ayo kita berkembang bersama," aku rasa hal hal itu lebih besar daripada uangnya itu gitu loh. Karena ketika kita bisa berkembang, karena kita bisa lebih baik daripada jadi artis sebelumnya, daya jual kita itu akan meningkat gitu. Nah, kegusaran kami itu sih di industri ketika ketika misalnya buka lowongan gitu, ekspektasi yang diharapkan dari, teman-teman gitu, misalnya teman-teman artis adalah ya misalnya kayak, kita akan usahakan gitu, memang target kita ya kita, kehidupan lebih baik, uang lebih baik, tapi yang kami suka khawatirkan itu ketika anak-anaknya pun tidak mau ikut belajar gitu. Jadi sementara kami rasa kami pun juga tidak bisa apa-apa tadinya kan ketika kita ikut apa kata, editor atau mungkin dengar apa kata klien, ya pasti sakit hati tuh. Tapi memang, jangan dilihat dari sakit hatinya sih. Jadi ketika kita kerja dan kerjaan kita itu kata orang kurang bagus, ya mungkin kita introspeksi diri gitu ya. Karena industri di luar negeri itu kan, benchmark-nya tinggi banget ya. Sementara artis kita bahkan di dalam negeri sendiri kayaknya masih sulit gitu. Dan saingan kita nggak cuma, studio lain, tapi ada pembajakan, ada hak cipta dan lain-lain sih. Sebenarnya mau nanya nih? Hmm, tadi apa yang ditanyakan? Saya sebagai owner. Oh ya, kalau struggle sih mungkin saya lebih ke dalamnya studio ya. Jadi karena emang studio Bono Benep ini kan tadinya memang dibuat dengan ya kecintaan dengan komik gitu tanda kutip ya. Tapi kan sebagai business owner nih dia nggak punya ilmu tentang keuangannya dan segala macamnya. Nah, ya itu sih yang paling sangat struggle-nya itu untuk ngebagi uangnya gimana dan gimana cara approach ke kliennya itu bagian yang lumayan sulitnya juga sih. Dan satu lagi juga sama sih tadi maintain anak-anaknya ini gimana gitu supaya mereka disiplin dan kadang-kadang tuh lucu ada yang ngebohong soal progres atau apa gitu. Kayak gitu. Oh, didengar lucu sih, cuma jadi rasakan kayak sedih. Jadi mungkin, kita takut untuk menuntut banyak karena memang di industri kita juga bukan industri yang apa ya, kita harus selalu bersaing kan. Angka gaji yang kita pertahankan tuh bisa aja cepat digeser dengan misalnya persaingan di negara lain gitu kan. Jadi ya balik lagi sih kita sebagai owner ya mungkin akan mengusahakan, hak-haknya pekerja itu akan jadi lebih baik gitu. Tapi mungkin bisa nggak sih kitanya juga nuntut untuk artis Indonesia lebih baik juga gitu dalam hal minimal ya disiplin sih. Karena kita kerja untuk makan lah untuk diri kita sendiri, tapi, eee, ada tim yang membutuhkan bantuan dan ketika satu orang bahkan, lalai itu akan mempengaruhi hal lainnya gitu. Dan memang akan kami usahakan sebagai business owner memang udah tanggung jawab kami untuk memastikan, artis-artis itu ya bisa banggalah dengan pekerjaannya. Apalagi kan, ketika kecintaan terhadap hobi ini menghasilkan uang kan kita rasanya ingin bersenang-senang, tapi mau tidak mau harus ya bekerja gitu kan. Gitu sih. Aku juga sebenarnya jadi kepo sama Butet sih. Kita kayaknya 200 lebih artis ada nggak sih kerja lebih? Bagi saya ada ya. Berarti di tahun yang udah masuk ke 8 ini menurut Butet sendiri itu 8 tahun. sebagai business owner di Kisah Entertainment, salah satu studio komik yang di webtoon di industri di Indonesia juga termasuk yang tertua, alasan utama yang bisa bikin bisnis hancur tuh apa bisnis di Indonesia? For me 3 ya. 3, oke. Pertama tentunya mismanagement money. Jadi saya sering kali melihat adanya ketidakpengetahuan tentang ilmu keuangan dari para business owner yang baru rising atau creator yang ingin menjejakkan kaki di dunia bisnis. Itu pertama. Jadi
sementara ketika kita membangun bisnis tanpa investment, maka itu kita tuh sebutannya cash flow game. Dimana we need to ensure kita punya cash flow yang safe untuk bisa tetap menjalankan operasional. Nah, hanya saja sometimes nih kadang aku melihat ada artis yang sedikit artis yang jadi business creator, jadi business owner itu ada idealisme, aku ingin memberikan nyaris semuanya kepada creator. But at the end of the day, kalau kita tidak bisa membuat sebuah perusahaan sustained karena we gave too much, by the end of the day we don't save anyone. We cannot grow anyone dan kita tidak bisa berimpact apapun. Jadi sometimes ada mungkin karena creator mereka punya idealisme, oh aku harus bisa menciptakan sebuah perusahaan yang seideal 100% mungkin gitu loh untuk semua pihak. But at the end of the day, finding balance itu segimanapun kita mencoba untuk finding balance, pasti ada satu sisi yang merasa tidak fair. Nah, ketika dirasa tidak fair kan ibaratnya dia menunjukkan rasa ketidaksukaan. Nah, sometimes kita punya this element of people pleasing yang bikin kita jadi ngerasa nggak enak, merasa bersalah, lalu jadi beban pikiran, lalu jadi apa. Nah, jadi itu yang the power of being able untuk manage uang terlepas disukai atau tidak keputusannya oleh berbagai stakeholder itu very important, dan itu yang menurut aku jadi salah satu alasan kenapa aku bisa melihat lumayan banyak studio yang bertumbangan pertama. Dan lalu yang kedua tentunya adalah mismanagement team. Jadi it's something yang nyaris, saya pun sempat nyaris gagal, yaitu karena kita seringkali orang-orang yang berbasis art ini juga kan tidak memiliki ilmu bisnis yang mungkin jauh lebih hebat ketimbang orang yang berjurusan bisnis kan. Sehingga seringkali kita tidak mengerti elemen dari memaintain operasional itu seperti apa. Maintaining operasional itu beyond kita bisa bayar gedung atau enggak, kita bisa bayar listrik atau enggak, but it's about bagaimana kita bisa menciptakan sebuah tim leadership yang baik untuk tim kita, bagaimana kita bisa mendelegasikan yang baik, bagaimana kita bisa mengatur workload dengan baik, ataupun ketika saat senang ataupun susah apakah kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik kepada tim untuk mereka tetap bisa mendukung kita dan juga tetap bisa ada di saat kondisi susah. Nah, mismanagement team itu juga menurut aku salah satu hal yang bisa menyebabkan a lot of dissatisfaction happen to the team member, yang bikin mereka mungkin mau mengundurkan diri dari studionya, dan ketika tidak ada orang kan ujungnya berarti tidak ada yang bisa menjalankan kan. Either studionya berubah jadi sangat kecil atau bisa memperbaiki kesalahan mereka and then berkembang dari situ, atau mereka bisa entirely maybe bisa business ownernya depress and then close, ngerasa kayaknya emang gak bisa. Yang ketiga yang sering aku lihat adalah seringkali business owner itu terkadang bisa melanglang buana mencoba membuat berbagai bisnis. Meskipun bisnis yang sebelumnya itu mungkin belum pakem. Atau misalnya mereka ada seorang business owner yang merasa oh industri komik lagi naik. I want to expand my existing business ke area komik. Nah, tapi karena kepala otaknya itu mungkin tidak langsung ke komik, tapi mungkin ke berbagai perusahaan lainnya yang mereka punya, seringkali produknya jadi developmentnya tidak matang. Dan strategi bisnisnya jadi tidak matang, karena mereka harus membagi fokus ke berbagai hal. Dan jadinya itu juga bisa sangat menyebabkan perusahaan itu tidak punya arah, tidak punya strategi, dan produk developmentnya nggak baik. Karena itu sebenarnya adalah tugas dari CEO. Itu adalah hal yang mereka harus perhatikan. Dan mungkin ada CEO ataupun business owner yang sangat jago multitasking, tapi ada sangat besar perbedaan antara orang yang menaruh fokus 100% pada something and then orang yang menaruh fokus 40% pada many things. Jadi ada 3 aspek itu yang menurut aku paling menyebabkan studio itu bisa jatuh ataupun tutup. Mismanagement secara finance, mismanagement secara tim, dan juga seberapa fokus seorang leader dan Ownernya terhadap bisnisnya nih ya. Aku mau nanya nih, berarti Board of Benep Studio dan juga Gokstone selama mengikuti studio incubation program dari Kisah ini, apa hal-hal yang udah dipelajari? Karena seperti yang tadi Buddha juga bilang, this is not all about the money yang kita invest untuk kalian grow, tapi juga ada ilmu yang kita share, yang kita train, kita develop untuk studio. Itu dari kalian sendiri ada nggak 1 atau 2 yang maybe ini penting banget nih pas diajarin atau pas di share, ini penting banget?
Kalau dari saya sendiri, sebenarnya banyak ya yang hal-hal insight-insight yang baru tahu, terutama di bidang sebagai CEO harus tahu mengenai finance, mengenai legal, kemudian mengenai, management, kemudian leadership. Nah itu, sesuatu yang sebenarnya dulu itu nggak kebayang kalau itu bisa dipelajari gitu. Jadi dulu itu sama sekali nggak kebayang bahwa itu adalah, skill yang yang banyak source untuk belajarnya gitu. Jadi dulu anggapannya kayak, oh itu udah natural dari lahir gitu. Iya iya, pengusaha itu udah natural lahir, udah bisa gitu. Nah dulu mikirnya gitu. Tapi, setelah incubation ini, banyak insight lah yang, oh ternyata, saya sebagai business owner harus belajar ini nih dan materinya banyak nih yang harus dipelajari gitu. Jadi pulang dari sini mungkin akan banyak yang harus saya pelajari untuk, run sebuah bisnis menjadi bisnis yang cash flow-nya baik, seperti itu. Dari kita berdua kan punya peran yang berbeda gitu di Bonobena tuh. Salah satu eh, yang jadi trouble kami berdua tuh ternyata kita sebagai perusahaan nggak punya fokus karena day to day ya kita harus nyari uang gitu kan. Untuk berkembang pasti bisa gitu karena kita ketika ada proyek baru kita bisa hire orang untuk ngebantuin ngerjain. Tapi ternyata Bonok Benep sendiri masih aimless gitu, tidak punya target, tidak punya cita-cita. Nah, ketika ikut incubation program ini, pertanyaan itu sebenarnya jawabannya udah ada di kami semua, hanya eh, dibantu untuk digali gitu. Kita seperti melihat cermin lah ya gitu. Apa yang harus kita gali, apa yang harus kita tuju ke depannya. Ya, ternyata apa yang kita lakukan, apa yang Bonok Benep lakukan selama ini itu sebenarnya eh, udah 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 jadi gitu. Kayak misalnya ya gaji anak-anak diperhatikan gitu kan, keadilan di gajinya gitu. Terus arah kualitas dan apa ya sebutannya ya, integritas lah gitu terhadap klien juga kita udah lakukan itu gitu kan. Nah, mungkin simpelnya adalah itu semua bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat yang singkat gitu kan. Jadi secara profile, secara ideologi dan ikonnya tuh kita bisa cerita loh ke orang, oh perusahaan kita tuh bergerak dalam bidang ini loh, terus cita-cita kita adalah ini gitu kan, dan itu semua memang udah ada gitu. Akhirnya kita bisa berani untuk bilang kami itu seperti ini gitu karena program ini gitu kan. Selain itu yang personal banget itu public speaking ya. Public speaking tuh saya orangnya memang seneng ngomong sih dan memang apa ya, cuma ketika kita berhadapan dengan bisnis gitu kan, mungkin mannerismnya beda atau bahasa yang digunakan pun beda gitu. Belum lagi ada art of menawar-menawarnya gitu kan terhadap klien gitu. Jadi memang banyak sekali PR dan eh, dari program ini kita menemukan pointer-pointer lah gitu. Kemana kemudian kita harus belajar, kemana kemudian kita harus mencari jawabannya, dan untungnya bahkan setelah programnya pun setelah kita pulang ke Bandung pun teman-teman dari Kisah masih ready untuk mengarahkan kita. Kalau dari saya ya karena sama ya, namanya juga satu studio gitu. Nah, tapi karena saya yang paling ngurusin di finance, itu yang paling sangat dapat ilmunya. Akhirnya ya seperti dia kata Bu Tessa gitu kan, yang penting tuh maintain cash flow-nya itu kan, kayak dari klien harus dapat berapa dengan OPEX-nya seperti apa, dan kemudian ke anak-anaknya juga seperti apa gitu. Jadi iya. Karena memang kan tadi kita berani bilang ya kalau artis di Indonesia kurang A, B, C gitu kan. Itu sebenarnya bukan kita tuh nuntut lebih sih, tapi dari sisi kita pun ada hal yang kita kita pelajari agar anak-anak yang teman-teman kita yang bekerja di kita pun bisa mendapatkan haknya gitu kan. Hanya saja untuk kita bisa merumuskan
hak mereka itu ya kita butuh belajar hal-hal seperti ini, yang mana pasti teman-teman artis juga males gitu untuk belajar angka per angkaan lagi. Problem bener pertama itu pasti ketika ditanya harga kita nggak bisa ngejawab, takutnya ketinggian atau bahkan takut kerendahan. Jadi ketika dalam program ini kita bisa menentukan dengan wajar dan dengan adil lah gitu ke teman-teman artis pun. Sekian dari kami. Baru tadi nggak Google OPEX, Operational Expenditure. Oh, Capital Expenditure. Yonex. Apa? Yonex. Cepet kalau gitu. Joget apa? Cost of good sales. Apa? Cost of good sales. Iya. Aku yang lebih gue bahasin next. Tapi kalau mau ngomong, kayaknya kan dapatnya banyak dari Gisa Entertainment, dari label industri yang lebih senior. Dari ada dana investasinya, juga ada development secara ilmu. Banyak mungkin yang takut, ini jangan-jangan sebenarnya studionya sekarang diakuisisi kak, yang punya sekarang Kisai kak, atau gimana nih? Yang punya apa? Sebenarnya dia siapa sih? Apa secara operasional atau secara finansial gitu? Karena mungkin boleh jelasin lebih detail biar klarifikasi clarity juga buat mungkin di masa depan ada yang bakal jadi ikut ETP selanjutnya mungkin. Oke. Jadi program ini mungkin gampangnya sistemnya investment. Jadi untuk kontrol tetap di Gokstun, tetap di saya gitu, dan untuk majority shareholders-nya juga masih di saya. Jadi Kisai memberikan bantuan berupa dana dan juga mentorship untuk kelancaran bisnisnya. Dan Kisai juga akan memberikan bantuan-bantuan seperti kolaborasi untuk mendukung studio yang mengikuti program ini, seperti itu. Berarti monovidnya kurang lebih sama atau? Ya kurang bahasa simpelnya sih Kisah Entertainment ngasih ngasih investasi sekian, terus dia bilang do your thing, tapi nggak cuma dilepas ke alam liar gitu aja dengan tanggung jawab yang besar kayak gitu kan, ya pasti meleng lah gitu. Nah mereka ngarahin itu hal yang sangat berharga sih daripada uang. Jadi angka ya akan tetap angka gitu, tergantung kita untuk menggunakannya. Tapi ketika kita diarahkan untuk cara mengembangkan perusahaan seperti ini nih, kamu lebih baik belajar hal seperti ini, angka pelajaran-pelajaran seperti itu lebih berharga. Jadi secara pekerjaan akan kolaboratif dan investasi justru dikembangkan untuk perusahaannya sendiri gitu. Nah, berarti kan sekarang kita udah ngomongin yang kalian pelajari, bagus-bagusnya to improve yourself in terms of becoming business owners and over the business itself. Tapi harapannya kita ya apa sih di masa depan untuk dua studio ini dulu aja? Kayak pengennya mereka menjadi apa? Tentunya harapannya uang ini bisa meng-kickstart journey mereka to what they actually hope. Karena kan setiap studio sebenarnya mungkin punya hope yang berbeda-beda ya, punya dream mereka sendiri. So tentunya kita berharap dari kerjasama ini mereka bisa membentuk sebuah produk dengan kualitas yang similar dengan Kisai, yang bisa kita tunjukkanlah sehebat apa sebenarnya creator-creator di Indonesia. Lalu kedua tentunya bisa meraih apa yang mereka harapkan juga gitu loh lewat pendanaan ini. Karena bagaimanapun memang pendanaan sendiri itu terutama di Southeast Asia atau Indonesia itu masih sangat jarang, terutama di industri komik. Kalau di game itu udah sangat-sangat lumayan, udah sangat lumrah, dan it's very easy to get I cannot say very easy, but it is much easier comparing to us ya untuk bisa propose our company, karena di game industry sukses case-nya untuk mereka bisa IPO atau bisa earn a lot of billion amount of money itu udah lebih proven ketimbang a webtoon company itself. Kalau animasi mungkin sebenarnya masih lumayan susah juga, karena animasi di Indonesia juga fokusnya masih lebih ke service. Dan begitu juga dengan Kisai, for a long time kita juga hanya bisa service, and then service itu sangat tidak appetizing di mata investor karena tidak bisa scale up 10 sampai 100 kali langsung kayak tech ataupun kayak games yang earning, karena memang
market size-nya games itu wah berpuluh-puluh kali jauh lebih besar banget ketimbang komik, lebih kayak gitu. Nah jadi tentunya kita harap ini bisa nge-kickstart production-nya mereka biar mereka bisa mengembangkan studio dengan lebih banyak, bisa mempekerjakan lebih banyak lagi karena memang di saat ini aku lumayan prihatin melihat kondisi webtoon industri yang perlahan-lahan studionya mulai pada bertutupan. Saya tidak suka itu. Saya tidak suka kalau misalnya cuma ada Kisai dan cuma ada 2-3 lagi karena ketika karirnya terlihat semakin tidak ada, yang mau masuk ke industri ini akan semakin dikit. Jadi potensi untuk kita dapat artis yang lebih baik pun jadi berkurang. Dan kedua, Kisai pun kan juga punya production slot yang terbatas nih. Terus bagaimana dengan creator rising yang mau menjadikan komik sebagai full time jobnya mereka? Di mana mereka bisa mencari kerja? Kalau di Kisai udah penuh, di studio besar satunya lagi udah penuh, terus kalau semua yang lain pada nggak ada, the industry will be dying. So that's why kita harapin ini bisa juga memprolong their lifetime untuk bisa memperbesar produksi mereka dan bisa nantinya uangnya bisa diputar lagi modalnya untuk menghidupi impian mereka di studio tersebut. Right. So competitors are important to keep the industry going. Yes, actually yes. I don't like. Aku nggak mau sampai terjadi monopoli di mana cuma ada Kisai. No, that's nightmare. Berarti harapan dari kita ya untuk pendanaan dan development ini untuk kickstart journey kalian sebagai owner studio. Aku pengen nanya si kickstartnya ini nih. Di pendanaan ini harapannya akan kalian sebenarnya untuk apa? Mungkin short termnya atau long termnya mungkin dari Mas Ira? Jadi untuk long term goals-nya, Goksun berencana untuk melebarkan sayap dengan meningkatkan kualitas produksi supaya bisa bersaing dengan kompetitor di market yang high level sekarang yaitu di Korea dan Jepang. Kemudian untuk short term goals-nya kita berencana untuk membuat studio secara in-house produksinya dan mentraining para artis di bawah studio kami supaya dapat membuat kualitas yang lebih bagus lagi. Seperti itu. Dari Bonobene. Bonobene punya short term pertama ya dari investasi ini pasti untuk berkembang dulu, untuk mengembangkan apa yang sudah kami punya itu harus bisa kami ajarkan ke artis-artis kita juga, dan harapannya teman-teman yang nanti bergabung pun bisa menemukan potensinya ketika kita udah stabil dan bisa ngehandle kualitas yang kita harapkan. Harapannya long term kita juga nggak hanya bekerja sebagai agensi webtoon, kita nggak hanya ngerjain webtoon tapi juga bisa ngebukain jalan buat teman-teman untuk yang pengen juga bikin webtoon. Misalnya kita pengen bikin mungkin kelas-kelas juga gitu, kelas-kelas online atau offline supaya orang juga ngerti kalau Bonobene memang semangatnya berasal dari gotong royong juga gitu, karena kita merasa ini penting banget sih karena industri ini banyak sebenarnya artis-artis yang jago lah gitu. Cuma mungkin butuh pointer-pointer orang-orang yang menemani mereka lah gitu. Semoga harapannya ini semua bisa berjalan dengan baik dan kita pun diberi kesehatannya untuk mengejarnya ya gitu. Itu sih. Yang enggak benar. Ini jadi ada sisi lain yang kita lihat kayaknya di webtoon ini dibutuhkan, itu yang pertama aset kayak 3D, brush dan yang lain-lain. Itu kalau misalnya semua orang bersaing di bagian produksi, siapa yang ngerjain bagian aset ini gitu. Kadang karena sulit banget itu nyari aset itu tuh kalau kita misalnya kalau di webtoon romance tuh misalnya ada kayak hiasan bunga-bunga gitu. Nah, itu nyarinya tuh di CSP tuh susah banget gitu untuk nggak pakai bunga yang sama berulang-ulang gitu. Sedangkan ini biasanya kadang udah berbayar dan harganya mahal juga gitu. Nah, dari situ saya juga ngelihat ini kalau jadi bisnis kayaknya bisa sih gitu. Opportunity-nya lumayan gitu. Itu sih. Oke, thank you so much. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk menutup
penjelasan kita soal studio untuk bikin program dari X Entertainment. Boleh ditutup dengan harapannya untuk program ini, keberlanjutannya setelah ini, karena nggak pengen untuk ya batch pertama dan batch terakhir mau dong, jangan. Kita pengen ini berlanjut terus karena again we need to keep the industry as healthy as it can dan semakin baik juga. Kalau dari Ibu Teh sendiri gimana? Salah satu goal kita untuk kisah selama 4-5 tahun ke depan, kita ingin jadi investor yang industri ini belum punya. Jadi one of our goal adalah menciptakan ekosistem yang lebih luas lagi untuk setiap industri kita, dimulai dari akademi yang kita bikin untuk edukasi para creator bersama company dari Korea. Jadi ekosistem pertama adalah edukasi, lalu ekosistem kedua yang kita ingin coba bangun adalah para studio-studio ini yang memiliki passion dan semangat untuk mengembangkan industrinya juga. Dan ya harapannya ke depannya kita bisa terus untung juga untuk bisa kembali jadi investor untuk mendanai another studio yang promising and have a lot of same passion. Karena memang jadi business owner I don't think it's easy. It takes a lot of hour, dan seberapa berani kalian untuk sacrificing yourself for the greater good. Karena semakin nanti kalian besar, akan semakin besar juga beban di pundak kalian. Jadi ketika kalian jadi owner harus jarang sakit. Jaga badan harus. Kalau kalian lihat, kalau misalnya boleh di track record nih di 1 tahunnya absensi Kisai, saya tuh nomor 1. Paling tidak pernah sakit dan tidak pernah cuti, udah lihat. Anjay. Aku hanya cuti kalau sakit, tapi karena jarang sakit nggak pernah, jadi kerja terus. Karena sekali lagi, nomor 3 alasan kenapa sebuah bisnis bisa jatuh lah ketika bisnis ownernya nggak ada di situ. Ketika bisnis ownernya nggak fokus. Jadi kalian harus bisa jaga badan. Dan kedua, tentunya adalah mental health ya. Apakah kalian bisa menghandle pressure, menghandle workload, bisa punya grit yang kuat untuk jalanin ini semua ketika tahu bahwa ada banyak orang yang hidupnya bergantung sekarang di kalian. Jadi those pressure kadang di saat-saat lagi lelah atau lagi capek bisa creeping on you guys. Jadi itu juga harus sangat kuat. Jadi memang kalau diharapkan mereka jadi batch pertama dan terakhir tentunya enggak, tapi kita butuh ada yang memang memiliki kualitas itu untuk bisa stepping up dan maybe challenge untuk menemukan orangnya di situ sih. Betul. Jadi ditaruh harapan yang sangat besar oleh Kisah Entertainment, tapi bukan cuma oleh kita, tapi the whole industry is counting on you, folks. And kalau di masa depan studio kalian sukses juga yang sangat berbangga kita, programnya juga berarti bisa berjalan lagi, industrinya juga semakin membaik. Jadi ditunggu saja untuk studio-studio berikutnya, dan mungkin update dan follow up atas achievement mereka ditunggu aja. Langsung terima kasih for joining this really lovely conversation. We hope only for the best untuk kalian dan untuk seluruh artis kalian, dan untuk perjalanan kalian juga, kalian yang jauh-jauh. Kami harap ini menjadi awal untuk sesuatu yang jauh lebih hebat. Thank you. Thank you.